Sejumlah sampah justru terlihat di beberapa titik di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Selain kurang disiplinnya, setiap hari manusia menghasilkan sampah, dari kemasan plastik hingga limbah elektronik. Sampah selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, khususnya sampah plastik. Plastik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan manusia karena sebagian besar barang mengandung unsur plastik. Hampir semua kemasan makanan dan pembungkus barang dan makanan menggunakan plastik dan kantong plastik. Menurut Badan Pusat Statistika BPS di tahun 2021, Indonesia menghasilkan 66 juta ton sampah plastik per tahun. Sifatnya yang tidak mudah terurai, bersifat karsinogenetik, serta menimbulkan racun bila diolah, menyebabkan limbahnya menumpuk berpuluh-puluh tahun. Butuh ratusan tahun agar terurai secara alami. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK tahun 2022 menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 36 juta ton per tahun. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 22,9 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya 13,2 juta ton belum terkelola dengan baik. Setiap tahunnya ada 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola. Parahnya, ada 1,29 juta ton dari sampah itu berakhir begitu saja di laut. Pemakaian produk plastik yang semakin bertambah ini tidak dibarengi dengan manajemen pengelolaan sampah plastik yang sesuai. Akibatnya, kondisi ini memperburuk jumlah sampah plastik. Saat ini masalah sampah kan Kota Pekanbaru ini kan masih belum ada kejelasannya. Apalagi kita sekarang nih sampah di mana-mana numpuk, mau di kelurahan mana, intinya Kota Pekanbaru nih lah sampah yang numpuk dan imbasnya ada jelas banyak itu kan. Yang pertama dengan satunya baunya. Yang kedua apalagi sekarang musim hujan. Jadi kalau hujan tuh banjir, otomatis berserak-serak. Kalau untuk sampah yang lama diurai, tentu sampah-sampah yang jenisnya anorganik. Nah, seperti plastik. Nah, plastik ini ada plastik yang bisa diurai, artinya ramah lingkungan. Ada juga jenis plastik yang hari ini pengolahannya belum bisa dilakukan. Contohnya plastik yang ada aluminium foil. Seperti apa contohnya bungkus sampo. Terus juga makanan ciki-ciki anak-anak yang hari ini mungkin bisa dikatakan hampir 75% itu sampahnya tidak bisa terurai karena memang sampah plastik ini kita sama-sama mengetahui itu adalah suatu produk yang hilirisasinya itu memakai bahan-bahan kimia ataupun melewati proses pabrik. Sampah adalah satu sistem pengumpulan sampah-sampah anorganik yang dipilah di masyarakat dan ditabung di masyarakat. Artinya bagaimana masyarakat itu diajarkan memilah dan sampah-sampah yang bernilai jual itu ditabung dan masyarakat mendapat nilai ataupun uang dari sampah yang dikumpulkan. Pengolahan bank sampah sama yang sudah kita jelaskan tadi. Pertama, kita membentuk bank sampah induk. Nah, yang kedua, setelah bank sampah induk dibentuk, kita membentuk bank sampah unit. Nah, setelah terbentuk bank sampah unit, itu kita mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di wilayah tertentu, RT ataupun RW. Kita sosialisasikan bagaimana mereka mulai memilah sampah-sampah yang anorganik dan organik. Nah, yang organik itu bisa dijadikan composting dan lain-lain dan makanan maggot juga. Yang kedua, sampah yang anorganik yang bisa bernilai jual itu dipilah. Setelah dipilah nanti dibawa satu tempat di bank sampah bank sampah unit yang sudah ditentukan lokasinya di wilayah RT ataupun RW. Nah, seperti itu mekanismenya. Setelah itu nanti setelah dikumpulkan nanti dijemput oleh bank sampah Indo. Nah, sekali lagi kita berharap kepada pemerintah ada kebijakan dan di masyarakat juga mulai menyadari bahwa persoalan sampah ini bukan masalah pemerintah saja tetapi juga persoalan yang harus kita urai
dari sumbernya. Di mana sumbernya? Dari rumah tangga. Begitu juga bagi adik-adik kita yang sekolah juga ketika meminum terus ada wadah makanan lainnya, jangan dibuang sembarangan. Kalau bisa dipilah, dibawa pulang, mana yang bernilai itu nanti bisa ditabung di bank sampah. Nah, itulah harapan kita kepada pemerintah dan juga harapan kita ke masyarakat. Untuk kehidupan lebih baik, dari kita, untuk kita, dan untuk dunia.